Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai topik 3, ruang kolaborasi perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Dengan nama kelompok kami Anggi Cepwati, Firni Zona, Aneka Surya, Joko Susilo, Sekar Arum Pramudita, Margareta Pramita Cahyaningrum, dan Kurnia Latifah. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan? Yang pertama, perspektif sosial berpengaruh dalam proses pendidikan. Perubahan sosial yang terjadi dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, diantaranya berdiskusi kelompok, komunitas belajar, kegiatan ekstrakurikuler, Jumat bersih, dan kegiatan lain yang memfasilitasi interaksi sosial pada peserta didik. Proses tersebut dengan memanusiakan manusia secara manusiawi disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisinya. Yang kedua, perspektif budaya dalam proses pendidikan. Dalam pembangunan budaya nasional, guru perlu menciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kerja keras, disiplin, sikap menghargai prestasi, berani bersaing, serta mampu menyesuaikan diri dan kreatif. Budaya dominan pada kelompok budaya masyarakat tertentu akan mempengaruhi penyelenggaraan di suatu wilayah. Yang ketiga, perspektif ekonomi menunjang terwujudnya proses pendidikan, di mana peran ekonomi dalam pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan. Dalam meraih pendidikan yang tinggi diperlukan ketersediaan dana yang memadai. Jadi, faktor ekonomi sangat berperan penting dalam pelaksanaan pendidikan. Sebagai bahan pengajaran ekonomi yang membentuk manusia, ekonomi yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-tengah, produktif dan hidup efisien. Yang keempat, perspektif politik sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan. Acuan penyelenggaraan pendidikan melalui undang-undang yang mengatur penyelenggaraan seluruh aspek pendidikan di Indonesia berpengaruh pada alokasi dana untuk pendidikan, berpengaruh pada pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan pendidik. Kekuatan politik telah mempengaruhi dalam pembentukan suatu produk hukum, salah satunya produk hukum tentang sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik? Yang pertama, faktor sosial, yaitu dengan menelaah pengaruh lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi motivasi diri peserta didik dengan memperhatikan latar belakang sosial dari setiap peserta didik dan memastikan apakah lingkungan sosial tersebut mendukung peserta didik dalam proses pembelajaran, serta mempertimbangkan konstruk kesiapan untuk merubah change pada peserta didik, di mana hal ini berkaitan dengan sejauh mana peserta didik memiliki persiapan mental, psikologis, dan fisik dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, faktor budaya, yaitu dengan memperhatikan kebiasaan dan tradisi serta nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh setiap lingkungan tempat tinggal peserta didik, penyesuaian budaya dan tradisi serta nilai-nilai luhur tersebut dalam persiapan rencana pembelajaran dan mempersiapkan strategi yang ada seperti multikulturalisme yang akan terjadi di dalam pembelajaran serta menanamkan sikap toleransi terhadap perbedaan budaya pada setiap peserta didik. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi, yaitu mengetahui latar belakang ekonomi setiap peserta didik yang berkaitan dengan kesiapan pendidik seperti kemampuan orang tua dalam memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik, menyusun strategi dan solusi jika terjadi diskriminasi status sosial yang kerap terjadi di dalam kelas seperti bullying. Kemudian, pemerintah dapat memberikan bantuan pada peserta didik yang kurang mampu dalam hal persiapan pembelajaran. Yang keempat ada faktor politik, yaitu memberikan keadilan yang tidak memihak seperti status sosial peserta didik, serta elemen politik terutama lembaga dalam sekolah harus siap dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Persamaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang pertama memiliki pengaruh pada persiapan pembelajaran dan proses pembelajaran. Yang kedua, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan rancangan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan refleksi dan evaluasi dalam peningkatan mutu pembelajaran serta kualitas proses pembelajaran.
Perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sosial melibatkan interaksi dan hubungan antara peserta didik dalam konteks sosial meliputi guru, teman, keluarga, atau lingkungan sekitar. Kemudian budaya berhubungan dengan tradisi, kebiasaan, serta nilai-nilai luhur dalam lingkungan peserta didik. Dan ekonomi menekankan pada faktor ekonomi yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran. Contohnya terkait kesejahteraan, kebutuhan sandang, papan, dan pangan peserta didik. Selanjutnya ada politik, menekankan pada kekuatan politik yang mempengaruhi pembentukan suatu produk hukum tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki? Persamaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama, memahami latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran dengan mencerminkan keberagaman masyarakat dan budaya. Perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama, sosial berfokus pada hubungan antara peserta didik, pendidik, dan lingkungan belajar. Yang kedua, budaya menekankan pentingnya keberagaman budaya dalam pengajaran. Yang ketiga, ekonomi fokus pada dampak dari faktor ekonomi pada kesempatan belajar peserta didik. Yang keempat, politik berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan peran pemerintah dalam sistem pendidikan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Terima kasih sudah melihat dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.